Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan contoh dari perilaku adil dan jujur. Ini perilaku yang diterapkan sehari-hari di kehidupan saya. Contoh yang pertama itu, ayah saya selalu bilang ke saya kalau misalkan kita punya satu makanan, maka seluruh keluarga harus nyobain makanan itu. Jadi satu makanan itu harus dibagi menjadi 4. Karena saya ada 4 orang di keluarga saya. Kayak contohnya nih, tetangga saya ngasih makanan, terus cuman dikasih 2 makanan nih, dan ayah saya bilang 2 makanan itu harus dibagi sama rata. Jadi masing-masing orang itu dapat cicipin, dapat bagiannya. Kayak contohnya mungkin kayak dapat 2 bungkus bakso, dan harusnya tuh itu cuman buat 2 orang doang kan. Cuman ayah saya itu nyuruh dan diharuskan kalau 2 bungkus bakso itu dibagi menjadi 4 gitu. Terus contoh yang kedua, soal duit jajan. Dulu saya suka iri, kenapa sih duit jajan kakak saya itu lebih besar. Tapi ayah saya jelasin di situ, kalau misalkan duit jajan kakak saya lebih besar karena dia lebih tua, itu yang pertama. Jadi jelas dong, aktivitas dia lebih lama, waktunya lebih panjang. Saya cuma sampai jam 10, kakak saya sampai jam 12 kayak gitu. Terus ayah saya juga jelasin kalau misalkan saya sekolahnya jauh, pasti saya dapat duit jajannya lebih banyak gitu. Dan itu beneran diterapin di waktu saya SMP. Jadi SMP saya sekolahnya jauh kan, dan emang sekolah saya paling jauh dibanding kakak saya. Jadi uang jajan saya itu dilebihin. Kayak contohnya kakak saya dapat 15.000, saya yang seharusnya juga dapat 15.000 itu dilebihin. Jadi mungkin 17.000 atau 18.000. Pokoknya dikasih lebih dikit gitu buat saya pegangan di sekolah itu. Contoh yang ketiga, ini perilaku jujur. Jadi saya pernah bohong sama ayah saya. Itu kayak ayah saya tuh paling gak suka sama yang namanya berbohong. Dan di situ juga kalau misalkan ketahuan bohong, pasti ayah saya benar-benar hukum itu dengan berat, gak main-main hukumnya. Jadi sejak saat itu saya udah gak mau yang namanya bohong sama ayah saya, sama ibu saya. Karena kalau bohong udah pasti ketahuan, kayak buat apa bohong daripada nanti dimarahin gitu. Dan ya pas saya udah dewasa, saya ngerasain gak enak kalau dibohongin. Mendingan ngomong terus terang, ngomong apa yang kamu pengen sembunyiin dan kenapa, kayak gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.